لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Apa yang terjadi ketika umat sudah sibuk dalam peperangan ini, lupa tujuan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan timpakan kepada kalian satu kehinaan. Dihinakan di seluruh muka dunia. La yanzu'ankum hatta tarjula dinikum ila jihadikum. Enggak akan dicabut itu kehinaan oleh Allah kecuali kalian kembali kepada agama kalian, dan ditafsirkan oleh ulama ila jihad, atau jihad kalian. Selama ini umat tidak berjihad lagi, dan itu jihad ada bukan berarti perang, tidak. Itu adalah terakhir yang namanya jihad. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh pada kita berjihad memperjuangkan agama yang ada di sini. Bahkan aneh, perintah berjihad yang betul-betul berjihad, Allah katakan pada umat, wajahidu fillah haqqa jihadi. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian untuk berjihad. Bukan hanya beribadah saja, tidak, untuk berjihad juga. Millat abikum Ibrahim. Ini jihad adalah millat ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, dia memberikan nama kalian adalah muslimin. Kok aneh? Ini umat disuruh berjihad, dan jihad itu adalah millat Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim mengangkat senjata berperang melawan musuh? Berapa kali Nabi Ibrahim berperang melawan musuh mengangkat senjata? Berapa kali? Nabi yang nggak pernah mengangkat senjata, Nabi yang nggak pernah membawa tentara untuk melawan musuh, Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan berjihad kamu dengan sebenarnya berjihad seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau nggak pernah berperang. Maksudnya jihad memperjuangkan agama, bawa harta kamu, diri kamu, bawa ini agama kepada orang lain, itulah jihad yang sebenarnya. Hakul jihadi. Millat abikum Ibrahim. Jangan dikatakan orang tabligh enggak berjihad. Tol. Enggak baca ayat Al-Quran. Millat Ibrahim alaihissalam. Ini sebenarnya jihad. Kalau umat memperjuangkan agama, nanti peperangan terjadi, Allah akan menangkan mereka. Satu orang bertanya kepada ulama, Syekh, kenapa bapak menghalang orang berjihad dan berjihad? Beliau katakan, kalau ada orang mau sholat, saya kata, kamu jangan sholat. Kamu marah nggak sama saya? Ya jelas marah. Dia mau sholat kok dilarang. Tapi kamu nggak nanya, kenapa saya larang dia sholat? Masalahnya waktu bangun tidur langsung dia sholat. Nggak wudhu, maka saya larang dia sholat. Kamu jangan sholat. Paham? Bukan saya melarang dia sholat, tidak. Jangan sholat kayak begitu. Kami tidak pernah melarang untuk berjihad, mengangkat pedang, tidak pernah. Tapi kalau kamu perjuangan dari tanpa dakwah, maka peperangan tanpa dakwah sama dengan seperti wudhu tanpa sholat. Ketika kami di Mesir tadi, satu orang teman kita doa yang semangat. Waktu itu terjadi peperangan di Afghanistan. Kata orang saya, kenapa keluar 4 bulan 20 hari 20 hari? Mari kita ke Afghanistan semua. Teman kita gak mau kalah, paspor sama dia senantiasa. Ini paspor saya, mari kita berangkat sekarang. Diam dia, lantas dia ajak berbicara. Wahai saudara, teman-teman kita di Afghanistan berperang melawan Rusia. Berjuang, mati, masuk apa? Teman-teman Afghanistan yang berjuang melawan musuh, mati masuk apa? Masuk surga. Kita nggak meragukan. Karena waktu itu perjuangan dia betul-betul perjuangan murni agama. Dalam peperangan kita lihat bagaimana ayat-ayat Allah berikan kepada mereka, jenazah mereka harum dan sebagainya. Sementara orang-orang komunis dimakan ulat, berbau busuk dan sebagainya. Maka beliau katakan jelas, orang-orang Afghanistan yang berjuang melawan musuh mati masuk surga. Baik. Sekarang tetangga kamu yang nggak sholat, kalau mati masuk kemana dia? Tetangga kamu yang nggak sholat mati masuk apa? Masuk neraka. Kau ingin menyelamatkan orang yang masuk surga atau ingin masuk neraka? Yang kita ingin selamatkan orang yang akan masuk surga atau inginnya masuk neraka? Kita tidak menghalang kawan-kawan mau berjuang, tapi perjuangan tetangga kita nggak sholat, itu akan masuk neraka. Apa kita nggak ditanya di hari kiamat nanti? Dua pertanyaan kepada orang yang masuk neraka nanti. Masalah fisaqor, kenapa kalian masuk neraka jahanam? Maka mereka mengatakan terus terang, lam nakum minal musholin, kami memang tidak sholat. Pertanyaan yang kedua Allah katakan, alam yatikum nadhir, sudah pernah belum dai yang datang ke rumah kami? Sudah pernah kartun datang ke rumah kamu enggak?
kita pernah mengetuk pintu dia, maka kita akan bebas. Dia katakan, betul ya Allah, qad ja'alna nadir fakadzabna. Setelah datang kepada kami orang-orang yang mengingatkan, tapi kami dustakan. Kalau kita nggak pernah mengetuk rumah dia, apa yang terjadi? Bagaimana kita akan bicara di hadapan Allah? Akan ditanya nanti tetangga kita, jiran-jiran kita. Satu orang meninggal dunia di Brazil, di Chili sana, kesempat mengucapkan syahadat. Kita akan ditanya di hari kiamat. Imam Ghazali katakan dalam kitab beliau, kalau sekiranya satu orang kafir, maka semua orang Islam bertanggung jawab satu orang tadi. Satu orang Muslim bertanggung jawab untuk seluruh dunia tersebut. Bersedia insyaallah. Buktikan sekarang sudah kami pergunakan pada negara jauh. Yang sudah India pernah ke Pakistan, Bangladesh, silakan daftarkan ke negara jauh. Ini Indonesia perlu digerakkan. Saya katakan maaf sebentar. Kalian punya 3 perkara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pertama, punya aset yang sangat besar, yaitu negara umat Islam yang terbanyak di dunia adalah negara kita Indonesia ini 230 juta. Yang kedua, kalian punya 1 juta masjid. Berapa masjid? 1 juta masjid dan musola, setiap langkah ada masjid. Kita di Brazil Pak, satu kota ada 1 masjid. Ada orang sholat Jumat, saya katakan saya akan berkunjung ke rumah Bapak habis Jumatan nih. Dia katakan rumah saya 100 km. Untuk Jumatan 100 km. Sekarang kita setiap langkah ada masjid. Yang ketiga, beliau katakan dakwah terbuka dari timur sampai ke barat di Indonesia. Ini yang kita miliki Pak. Maka kita manfaatkan ini sebaik-baik mungkin. Mereka rindu. Baru tahun kemarin 80 jamaah bergerak. Kalau tahun akan datang 160, tahunnya lagi sekian lagi. Ajib. Nanti hidayah akan tersebar untuk seluruh dunia ini. Silakan bangun untuk ke negara jauh. Jangan takut saya nggak bisa bahasa. Nanti Allah akan cantikkan kita sendiri. Silakan siap yang ditayangkan di negara jauh, masya Allah. Jadi pemain internasional sekarang. Jangan jadi pemain desa saja. Berdiri negara jauh, masya. Silakan berdiri. Mas. Berdiri, Pak. Yang sudah hilang. Subhanallah walhamdulillah.